Oke, baik. Kita masuk pada pertemuan yang ke-8 hari ini ya. Silakan siapa yang memulai dengan nyanyi dan doa. Baik, kalau tidak ada kita masuk pada orang baca satu ya. Dalam laporan baca satu ini kita akan membahas tentang sejarah filsafat India dari bukunya Konrad Kebun. Dari buku ini saya percaya Anda sudah baca. Lalu nanti tanda tangani ini sesuai dengan ini, pindahkan ke sini. Ini sudah absen yang final. Kalau Anda absen di sini, jangan isi di sini tidak absen. Sesuaikan ya. Silakan ditanda. Oke, kemudian yang berikut dalam laporan baca ini, saya tidak ingin mendengar saudara-saudara membaca apa yang tertulis di sini lalu kau pindahkan ke bukumu, ke lembar kerjamu. Yang saya inginkan ialah buku ini isinya pindah ke sinimu lalu kau terangkan ke saya. Kalau kau mau pakai spidol menerangkan boleh. Oke, terangkan aja ya. Apa yang ada dalam pikiranmu itu terangkan, bukan apa yang kau tulis. Kau pindah dari sini ke lembar kerjamu lalu kau kirim saya, tidak ada gunanya, tidak ada nilainya. Tapi kalau kau membaca menyampaikan dengan apa yang kau tahu, itu akan nilainya tinggi daripada membaca yang kau tulis. Begitu ya. Lalu yang salah format akan saya kurangi nilainya. Misalnya Andre, Angelina, Arto, itu salah format, nilainya kurang. Lalu yang terlambat pun nilainya kurang. Ya, misalnya kalau di kelompok C ini semua tidak ada yang terlambat ya, semua memberi pada waktunya. Oke, kita mulai dari nomor 1 dari saudara Andre David Stones. Silakan. Nanti ke depan supaya jangan salah lagi cara membuat apanya, saya ulang lagi ya supaya jangan salah. Nanti minggu depan, 2 minggu depan, pada minggu depan kita laporan apa? ITS 2C underscore. Kalau laporan baca itu nanti terlampau panjang, buat aja lebih laporan buku ya. Baru underscore nomor absen misalnya 10, baru nama misalnya buket, silakan. Gitu ya, supaya jangan salah, dicatat supaya jangan salah, supaya nilaimu tidak kurang, catat supaya jangan salah. Silakan Andre, ini langsung saya nilai ya. Apa yang kau sampaikan Anda tak berhasil menyampaikan ya itu tergantung terserah Anda, saya langsung nilai. Ya, laporan baca tentang filsafat India, Hinduisme dan Buddhisme. Yang di buku Filsafat Berpikir Orang Timur, penulis Konrad Kebun, penerbit Presentasi Pustaka. Yang pertama, saya laporan baca tentang pendahuluan filsafat India. Di sini yang ingin saya beritahu, filsafat India itu hampir sama seperti filsafat Barat. Hanya saja dalam filsafat India ini penekanan utamanya diberikan kepada transformasi atau kodrat manusia yang berubah, renovasi pemahaman dan transformasi diri. Filsafat India mengutamakan sikap dan pendekatan introspektif terhadap dunia dan realistis, serta melihat eratnya hubungan antara hidup orang India dengan filsafat itu sendiri. Yang kedua, tentang 4 bidang pokok dalam hidup manusia atau ideal hidup atau kebijakan.
Yang pertama itu ada arta. Arta atau dalam artian sikap dalam kepemilikan barang material. Ajaran arta sendiri sama seperti cara-cara memperoleh tujuan ekonomi, politik dan yang bersifat material. Dan yang kedua itu kama atau kenikmatan dan cinta. Ajaran kama ini bermaksud untuk membetulkan dan mengatasi masalah dari perkawinan dan percintaan. Dan yang ketiga itu dharma yang melingkupi seluruh konteks moral dan religius. Ajaran dharma sendiri ini bermaksud sebagai dasar manusia dalam memiliki moral dan religius yang baik. Yang keempat adalah moksa atau apavarga atau nirti atau penebusan spiritual yang merupakan tujuan tertinggi umat manusia. Dalam ajaran moksa ini berbeda dengan tiga ajaran yang telah saya jelaskan tadi. Menurut Hindu Dharma, hidup seseorang itu dibagi dalam 4 tingkatan, yaitu sisya atau murid harus melayani gurunya. Lalu yang kedua itu pengurus rumah tangga atau grasta. Yang ketiga itu pengungsian ke hutan untuk meditasi atau vanaprasta. Dan yang keempat kaum bijak yang mengembara dan mengemis atau biksu. Lalu pendasaran filsafat India. Yang pertama itu filsafat sebagai pandangan hidup. Dalam pandangan India klasik, setiap bagian atau disiplin belajar selalu dihubungkan dengan suatu keterampilan khusus dan cara hidup yang cocok dengan itu. Ilmu menurut filsafat India harus sejalan dengan praktik dan penerapannya dalam hidup. Dan dalam relasi seperti ini tidak ada kritik, namun hanya ada suatu pertumbuhan bertahap dan masuk ke dalam disiplin dan penghayatan. Filsafat Timur amat didukung oleh praktik dan cara hidup, asketisme, seklusivisme, monastik, meditasi, doa, latihan yoga, sembah dan hormat devosional sehari-hari. Filsafat India memiliki hubungan yang sangat erat dengan agama dan semua praktik ritual dan devosional agama-agama. Yang kedua, filsafat sebagai kuasa. Filsafat India penuh dengan impian dan pandangan filosofis, tidak praktis dan selalu berpegang pada gagasan bahwa kebijakan bisa menjadi kuasa dan memiliki daya apabila ia meresap, mengontrol, mentransformasi, dan mengatur seluruh kepribadian orang India. Orang yang sungguh berkuasa adalah orang yang mampu menerapkan apa yang ia pikirkan dan idealkan dalam menurut orang India sendiri, orang yang sungguh berkuasa adalah orang yang mampu menerapkan apa yang ia pikirkan dan idealkan dengan apa yang ia lakukan. Lalu macam-macam filsafat. Bagi orang India sendiri, filsafat adalah suatu pola pikir dan bertingkah sesuai dengan sistem, pola budaya, cara kerja, serta konteks hidup masyarakat India sendiri. Yang pertama, filsafat tentang sukses atau keberhasilan. Dalam tradisi India terdapat dongeng yang menggambarkan dunia dalam keadaan kacau, di mana diceritakan seorang tikus yang hidup di sebuah pohon bersama seorang kucing. Sang kucing kerap melahap tikus atau binatang kecil yang kerap ada di sekitarnya. Namun tikus penghuni pohon selalu menghindar ketika ingin dimakan oleh si kucing tadi. Hingga suatu ketika sang kucing yang terkena perangkap tetapi diselamatkan oleh tikus pohon itu. Dongeng ini menggambarkan situasi bagi orang India akan kedamaian hidup yang merupakan kesuksesan dan keberhasilan yang sebenarnya. Yang kedua, filsafat tentang kenikmatan atau pleasure. Filsafat tentang kenikmatan ini mengajarkan bahwa setiap manusia harus menghindarkan diri dari dunia material dan mengarahkan perhatian secara khusus kepada kenikmatan dan ketenangan batin. Yang ketiga, filsafat tentang kewajiban. Dalam kehidupan orang India ada beberapa kasta atau penahapan dalam hidup manusia. Yang pertama itu kasta Brahmin atau Brahma, yang terdiri dari para sarjana dan pengawal iman atau para imam. Yang kedua, kasta Kshatriyas
yang terdiri dari penguasa aristokratik dalam masyarakat. Dan yang ketiga, kasta Vaisyas yang terdiri dari pedagang dan seniman. Yang terakhir adalah kasta Sudras yang merupakan kasta terendah dalam masyarakat India yang terdiri dari para pengemis atau kaum miskin. Dan ada 4 fase hidup manusia secara individual, yaitu hidup sebagai murid, dan lalu ada hidup dalam perkawinan, yang ketiga beranjak ke hutan, dan yang keempat beranjak jadi pengemis dan pengembara. Yang keempat, filsafat tentang keabadian. Bagi kaum Jainis, dewa-dewa hanyalah merupakan monade hidup yang mengenakan topeng dan universum material. Tidak diciptakan dan bersifat abadi, yang berarti alam semesta adalah hal yang abadi dalam dunia ini. Yang kelima, Brahmanisme. Ada tradisi Veda. Secara singkat, kitab Veda adalah sumber ajaran mengenai segala persoalan manusia dan dunia yang diwahyukan oleh dewa tertinggi kepada para resi, Brahman, dan guru. Wahyu ini disampaikan secara langsung kepada orang-orang ini mengenai peristiwa-peristiwa penting dalam hidup. Yang kedua, ada Upanishad. Kitab Upanishad secara hurufiah berarti duduk di bawah kaki sang guru. Inti ajaran kitab ini bersifat monistis dan absolutis. Segala sesuatu keluar dari satu asas dan realitas tertinggi. Yang keenam, filsafat agama Buddha atau Buddhisme. Buddhisme tidak mengakui adanya yang dipertuhan, dan tujuan hidup manusia bukan untuk kembali kepada Tuhan, melainkan masuk ke dalam nirvana, di mana nirvana itu suasana yang tidak dapat dikuasai nafsu duniawi. Ajaran tentang keselamatan menurut Buddha, tujuan akhir dari hidup adalah nirvana, yang dicapai melalui proses melenyapkan segala ilusi dalam diri dan secara terus-menerus terarah kepada suatu konsepsi yang jauh lebih tinggi tentang dunia yang ideal. Kematian bukanlah sebuah kehancuran menurut agama Buddha, melainkan suatu kelahiran dan penerusan hidup untuk reinkarnasi. Lalu keutamaan Buddha. Ajaran mengenai keutamaan nampak dalam uraian sila yang sangat perlu bagi persiapan samadhi. Adapun sila-sila itu adalah perkataan yang benar, perbuatan yang benar, hidup yang benar, usaha yang benar, ingatan yang benar, pandangan yang benar, keinginan yang benar, dan kontemplasi yang benar. Sedangkan persiapan samadhi adalah mengusahakan ketenangan batin dan kesunyian, sikap tubuh yang bersila, dan memandang ke depan dengan tubuh yang tenang, serta mengatur pernapasan. Yang ketujuh, Bhagavad Gita atau Kidung tentang Tuhan. Dalam kitab ini terungkap kepercayaan akan Tuhan. Bhagavad Gita terdiri dari kata Bhagawan yang berarti Tuhan, dan Gita yang terdiri dari Kidung yang berarti kidung atau madah pujian. Bhagavad Gita merupakan dokumen klasik dengan ajaran yang sangat esoterik atau dapat dimengerti dan populer, luas dikenal dan mudah dihafal, dan menjadi pedoman utama kehidupan di India. Yang kedelapan, tradisi Vedanta. Tradisi Vedanta diakui being universal atau diri dalam tradisi Vedic Aryan berdiam dalam individu dan memberinya hidup. Vedanta merupakan suatu sistem yang sangat berpengaruh karena berisi pengetahuan yang membawa pembebasan diri dari tekanan ketidaktahuan, dan pengetahuan itu tidak diperoleh, melainkan yang sudah ada dalam diri sebagai inti dan menunjang eksistensi kita. Yang kesembilan, zaman sutra-sutra. Kitab-kitab Vedanta yang pada mulanya ditutur secara lisan, kemudian dibukukan dalam bentuk sutra. Sutra yakni tulisan-tulisan singkat dalam bentuk prosa supaya mudah dihafal dan dibaca. Pentahapan sutra itu sebagai berikut. Yang pertama itu Kalpa Sutra. Yaitu penjelasan sistematis tentang korban, dan Dharma Sutra yaitu persyaratan tentang dharma, yaitu tugas dan kewajiban manusia yang dituntut oleh kitab Veda sendiri. Yang ke-10, zaman skolastik. Zaman inilah adalah zaman pemimpin-pemimpin besar seperti Sankara, Ramunja, dan
Madhwa. Catatan khusus tentang Hinduisme merupakan keyakinan atau filsafat hidup yang sangat mendasar bagi orang India. Namun tidak berarti bahwa semua orang India adalah agama Hindu. Orang Hindu berbangga bahwa agama mereka bebas dari berbagai macam asumsi dogmatik. Menurut mereka dogma tidak bersifat abadi tetapi hanya transit dan gambaran-gambaran kacau dari kebenaran yang melampaui mereka dan semua definisi verbal. Oleh karena itu mereka membenci agama dengan ajaran yang dogmatis yang didasarkan kepercayaan-kepercayaan tertentu. Menyangkut penciptaan, Hinduisme mengajarkan bahwa universum atau semesta tidak berawal melainkan berjalan melewati siklus lahir dan mati. Dan siklus kreatif ini dijelaskan lewat cerita tentang roh yang berkecimpung dalam materi. Dan yang terakhir, filsafat India pada zaman modern, setelah abad ke-14 hingga abad ke-18, filsafat India sudah mulai merosot, di mana nampak perkembangan pertemuan antara baru sebagai akibat kebudayaan Barat dengan kebudayaan India. Kebudayaan Barat menimbulkan reaksi dari para pemikir India sendiri. Sekian laporan baca dari saya. Oke, terima kasih. Silakan kembali. Saya ulangi bahwa saya tidak begitu menghargai kalau hanya membaca apa yang kau tulis karena nilainya rendah. Aku hanya menghargai otakmu keluar menyampaikan apa yang kau baca. Tak usah baca, kalau hanya membaca nanti saya potong ya, karena menghabiskan waktu. Tidak ada gunanya. Aku hanya menilai otakmu. Kalau tulisanmu sudah saya baca dan saya nilai. Sistematis, berisi, kalimat bahasa baku saya nilai. Lalu kau di sini presentasi menyampaikan apa yang kau tahu. Supaya saya tahu otakmu berisi apa tidak. Itu aja ya. Angelina. Laporan baca diambil dari buku Filsafat Berpikir Orang Timur dengan penulis Konrad Gebung, penerbit Prestasi Pustaka, dari halaman 13 sampai 124. Filsafat India adalah di mana mereka memberikan penekanan lebih kepada transformasi atau kodrat perubahan manusia. Di mana filsafat India ini memiliki tendensi terhadap modernisme, idealisme, yang artinya di mana kebenaran tertinggi dapat diungkapkan lewat intuisi, sehingga filsafat mereka tidak dapat dipisahkan dari agama atau kebudayaan mereka. Para pemikir India sejak semula tidak bermaksud menjadikan pemikiran mereka menjadi yang lebih populer. Namun bagi mereka spiritual itu jauh lebih penting di dalam filsafat dengan yang lainnya. Mereka berpendapat ada 4 pokok kebajikan dalam hidup. Yang pertama yaitu arta, yaitu sikap ke dalam barang atau material. Yang kedua kama, sikap kenikmatan atau cinta. Yang ketiga yaitu dharma, yaitu melingkupi moral atau religius. Yang keempat yaitu moksa atau pembebasan penebusan spiritual, yang dimana moksa adalah pembebasan atau penebusan spiritual yang terakhir bagi umat manusia. India menganggap filsafat itu sebagai filsafat sebagai pandangan hidup. Dalam pandangan India, disiplin selalu berhubungan dengan keterampilan khusus atau cara hidup yang cocok, di mana mereka hidup dengan adanya sikap patuh dan taat terhadap seorang guru, yang dimana kalau mereka sudah patuh dan taat kepada guru, maka mereka harus menyerahkan diri mereka kepada guru tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan ilmu dari guru tersebut. Oleh karena itu, filsafat ini lebih menekankan kepada agama dan praktik ritual. Ada beberapa macam pandangan hidup bagi mereka. Yang pertama yaitu sama, bersikap tenang.
Yang kedua, dhamma yaitu berusaha untuk menaklukkan indera-indera. Yang ketiga, uparati atau berhenti secara total dari aktivitas mereka atau perbuatan mereka. Yang keempat yaitu titiksa, kesabaran atau kemauan mereka, kemauan teguh dari mereka. Kemudian yaitu samadana atau konsentrasi berpikir mereka. Yang kedua yaitu mereka memandang filsafat sebagai kuasa. India berpegang teguh bahwa kebajikan adalah menjadi kuasa dalam memiliki daya meresap dan mengontrol. Mereka mengartikan filsafat itu sebagai falsafah atau pandangan-pandangan yang dimana artinya adalah suatu pola pikir dan bertingkah laku sesuai dengan sistem mereka, pola kebudayaan mereka, dan cara kerja filsafat India tersebut. Yang ketiga, mereka memandang filsafat itu sebagai filsafat kesuksesan atau keberhasilan. Tendensi dasar orang India adalah menghindarkan diri dari berbagai macam kehidupan sekular dan melepaskan diri dari bahaya ikatan duniawi. Kemudian mereka memandang filsafat itu tentang kenikmatan, di mana filsafat tentang kenikmatan ini mengajarkan tentang setiap orang harus menghindarkan diri dari kenikmatan duniawi dan menghadap kepada kenikmatan yang batiniah. Kemudian mereka juga menganggap filsafat sebagai filsafat tentang kasta-kasta atau penahapan dalam hidup manusia, di mana kasta merupakan pembentukan innata karakter seseorang. Pembagian mereka memiliki tingkatan kasta. Yang pertama yaitu kasta Brahma, yaitu kasta tertinggi yang terdiri dari para imam. Yang kedua yaitu kasta Kshatriyas, yaitu terdiri dari para penguasa. Yang ketiga kasta Vaisyas, yaitu para pedagang dan seniman. Yang keempat yaitu kasta Sudras, yaitu kasta paling terendah, paling miskin, yang terdiri dari orang-orang kecil di jalanan atau orang miskin. Kemudian filsafat Buddhisme. Filsafat Buddhisme ini tidak mengakui adanya yang dipertuhankan. Ajaran dari Buddhisme ini dimulai adalah dari Siddhartha Gautama, di mana ajaran Siddhartha Gautama ini adalah hidup ini sesungguhnya diwarnai dengan derita atau duka, di mana penyebab dari derita atau duka ini adalah disebabkan oleh keinginan atau nafsu duniawi, dan dari derita dan duka ini dapat diperbaiki atau dihilangkan. Fokus utama kaum Buddhisme ini adalah berjalan ke arah pengembangan diri yang personal dan bertanggung jawab. Buddhisme ini adalah merupakan suatu gerakan Hinduisme tetapi Buddhisme ini menentang dengan adanya sistem kasta, tingkatan-tingkatan kasta. Kata Hindu itu berarti India, yang merupakan istilah kebudayaan dan agama. Hinduisme ini merupakan keyakinan atau filsafat hidup yang sangat mendasar bagi India dan termasuk kepercayaan atau agama tertua di dunia. Orang Hindu menyebut agama mereka sebagai Sanata Dharma atau Dharma abadi, yang berarti berhubungan dengan hukum dan kebiasaan Hindu dengan arti yang jelas atau dapat dimengerti sebagai semua asumsi religius. Oke, terima kasih. Lanjut Antonius Jeremy sebenarnya. Baiklah, melaporkan baca mengenai filsafat berpikir orang timur dari judul buku filsafat berpikir orang timur, menulis oleh Konrad Loewen dari halaman 3 sampai 124. Sebelum kita memasuki filsafat orang India, memasuki filsafat Buddha dan Hindu, kita harus mengetahui tentang filsafat timur itu dulu. Filsafat timur itu dapat dipandang atau dimengerti dari dua bagian. Yang pertama yaitu mengenai pendekatan topografi atau geografis, yang dimana topografi atau geografis ini
mengacu kepada letak orang-orang yang tinggal di daerah atau belahan dunia timur, yang di timur dan selatan, yang dimana terdiri dari orang India, Cina, Korea, Tiongkok dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu pendekatan tentang filosofisnya. Orang-orang timur mencakup tentang bagaimana cara mereka memandang dunia, cara mereka memandang sesama mereka, dan cara mereka memandang cara hidup mereka sendiri. Dan yang berikutnya itu filsafat India. Filsafat India adalah filsafat yang sangat penting untuk kita pelajari, karena kita mempelajari kebudayaan India ini agar kita bisa membedakan perilaku dan cara berpikir orang India dan Indonesia. Yang berikutnya itu manfaat kita mempelajari filsafat India ini, karena kita tahu bahwa semua tradisi dan kebudayaan Indonesia ini banyak diambil dari orang-orang India. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak dosen, yaitu mengenai masuknya budaya-budaya dan agama-agama ini, yaitu melalui perdagangan yang dilakukan antara orang India dengan orang Indonesia atau Nusantara. Dan di sini ada beberapa 4 pokok bidang dalam kehidupan orang India. Yang pertama, arta. Arta itu mencakup keduniawian, mencakup kematerialisasian. Dan yang kedua itu kama, mengenai tentang adanya dewa cinta. Dan kama ini berarti yaitu berguna untuk mengatur dan mengharmonisasikan bagaimana hubungan antara rumah tangga, hubungan antara pernikahan. Yang ketiga yaitu dharma, mengikuti konteks keutamaan moral dan religius. Dan yang keempat yaitu moksa, varga, yaitu penebusan dan pembebasan spiritual. Dan inilah tujuan akhir dari orang-orang India. Di antara keempat jenis tersebut adalah arta, karma, dan dharma ini berpusat kepada keduniawian atau materialisasi. Dan moksa dan varga itu yaitu berpacu kepada moksa atau pembebasan spiritual bagi orang India. Kita masuk ke dasar filsafat India. Dasar filsafat India itu sangat banyak. Di antaranya filsafat sebagai pandangan hidup, filsafat sebagai kuasa, filsafat sebagai tentang kesuksesan dan keberhasilan, filsafat tentang kenikmatan, dan filsafat tentang kewajiban. Di India terdapat beberapa 4 pembagian kasta atau strata sosial. Yang pertama yaitu kasta Brahma, yaitu kasta tertinggi di antara orang India, yaitu terdiri dari orang-orang imam atau pengawal imam. Dan yang kedua itu kasta Satriyas, yang terdiri dari golongan aristokrat dan orang-orang kaya. Dan yang ketiga yaitu kasta Vaisyas, yang terdiri dari orang-orang yang bekerja dalam bidang perdagangan dan seniman. Yang keempat yaitu kasta Sudras, yaitu kasta yang paling rendah dalam kalangan orang India, yang dimana contohnya seperti budak. Setiap kasta ini memiliki tata hukum tersendiri dan pelaksanaan hukumnya tersendiri. Jadi jika seseorang sudah dilahirkan dari kalangan Brahma, dia harus hidup sesuai dengan kastanya tersebut. Dan berikutnya kita masuk tentang Brahmanisme, tradisi Veda. Filsafat ortodoks India muncul dari masyarakat Arya klasik dan tradisi Verdi. Kemudian oleh perkembangan pemikiran spekulatif Brahmanik, ritus politik dan kompleks yang menjadi tidak berguna bagi orang dan lebih suka penyembahan yang baru yang terasa lebih intim. Yang kedua itu Upanishad. Kitab Upanishad adalah sumber utama dari zaman Upanishad. Inti ajaran mereka itu bersifat monistis dan absolutistis, yang dimana ajaran Brahma itu adalah ajaran yang absolut dan realitas tertinggi. Ada 4 pengajaran kebenaran tentang Buddha, yaitu yang pertama, hidup ini sesungguhnya diwarnai dengan duka, yang mana kita tahu duka itu adalah sebuah beban yang ditanggung oleh setiap orang. Dan yang kedua, penyebab derita atau duka ialah keadaan batin orang yang dicobai atau tidak tahu tentang keinginan duniawi dan nafsu. Yang ketiga yaitu segala duka dan derita merupakan sesuatu yang dapat dihilangkan dan diperbaiki. Ada 2 macam Buddhisme, yaitu Mahayana dan Hinayana. Hinayana lebih menekankan aspek monastik dan aesthetik serta persepsi etis di kalangan manusia. Sedangkan Mahayana menekankan kehidupan mistis dan yang lebih liberal atau bebas.
kita masuk pada Hindu. Hindu adalah agama atau pandangan yang berasal dari kata Persia yang berarti Hinduisme adalah isme dari orang India. Isme ini bisa menjelaskan suatu agama atau keyakinan seperti Judaisme dan Hellenisme. Orang Hindu menyebut agama mereka sebagai Sanatana Dharma atau Dharma abadi. Ajaran Hindu ini menyangkut penciptaan, mengajarkan tentang universum ini tidak bermula, yang dimana menjelaskan bahwa sesuatu itu berjalan melewati siklus lahir, mati, dan siklus kreatif yang dijelaskan lewat bagaimana cerita tentang roh yang berkecimpung dalam diri. Evolusi muncul dari kesatuan urusan dan praktis, yang dimana mereka mengartikan bahwa setiap benda itu memiliki roh. Jadi mereka menganggap sesuatu atau seseorang itu ketika sudah meninggal, roh mereka itu akan berkecimpung kepada benda-benda atau hewan-hewan seperti itu. Kita masuk ke ajaran Buddha. Ajaran Buddha ini sebenarnya dimulai dari ajaran Siddhartha Gautama. Buddha memiliki arti yang dimana yang diterangi atau the enlightened one. Buddhisme adalah agama rasional yang menekankan meditasi dan pembentukan diri lewat self renunciation, dan inti adalah agama ini selalu berpaut pada absorpsi dengan Hinduisme. Buddhisme merupakan satu-satunya warta religius dan filosofis yang dapat menyebar sampai ke luar wilayah India. Demikianlah. Oke, terima kasih. Kita lanjut kepada Arto Sinura. Oke, di sini saya akan memaparkan paper saya tentang filsafat India, Hinduisme dan Buddhisme dari buku judul Filsafat Berpikir Orang Timur. Penulisnya yaitu Konrad Kebu dan penerbitnya Prestasi Pustaka. Di sini saya akan membahas dari halaman 13 sampai halaman 124. Yang pertama kita masuk ke bab 2-nya, yaitu tentang filsafat timur dan pandangan kosmis. Ada dua pola pengertian tentang filsafat timur. Yang pertama dari pandangan geografis. Filsafat timur itu adalah filsafat orang berpikir di bagian timur dunia. Contohnya seperti India, Jepang, Korea, dan bagian timur laut dan sekitarnya. Pendekatan secara pandangan hidup. Filsafat timur itu mencakup geografis atau berbagai latar soskultural, politis dan linguistik, sehingga inilah cara mereka berpikir dan menilai dunia dan hidup mereka. Ketika kita membahas filsafat timur, maka kita harus berbicara bagaimana pandangan mereka dan tentang cara hidup mereka berpikir. Pandangan hidup atau filsafat hidup adalah cara hidup orang timur dalam kaitan dengan bagaimana mereka melihat dunia. Tentang cara melihat dunia, melihat diri, dan melihat pandangan mereka tentang Allah, wujud tertinggi ilahi. Selanjutnya kita memasuki pemahaman tentang kosmos. Seperti yang dikatakan di atas, filsafat berpikir orang-orang timur bersifat religius, komunis, magis, etis, dan moral. Pengikat utama semua itu adalah kosmos. Kosmos adalah suatu yang tercipta dan terberi dari suatu wujud ilahi. Kaitan dengan alam dunia memiliki sikap positif, yaitu seperti kaum Yuanisme di India. Setiap mereka melakukan aktivitas, mereka membawa sebuah tikar untuk mereka beristirahat. Dan sebelum mereka membentangkan tikar, mereka terlebih dahulu membersihkan binatang-binatang dan tumbuh-tumbuhan supaya mereka tidak membunuhnya, supaya tidak terjadi korban. Kosmos dilihat sebagai pusat dunia dan dasar hidup orang-orang dunia timur. Tetapi pemahaman ini semakin pudar dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi.
Selanjutnya kita masuk ke filsafat India atau Hinduisme dan Buddhisme. Filsafat India identik dengan psikologi India karena hampir tidak dapat dibedakan antara filsafat India dan filsafat hidup. Karena itu hampir tidak terpisah filsafat dari keyakinan dan agama. Ada empat ideal hidup menurut Hinduisme. Yang pertama arta. Arta berarti benda. Dan istilah ini juga melingkupi kenikmatan tubuh dan juga sebuah kepuasan. Kama yaitu mitologi India adalah dewa cinta dan dalam Hinduisme. Yang ketiga dharma, melingkupi seluruh konteks terutama moral dan religius. Yang keempat adalah moksa, penebusan atau kebebasan spiritual yang merupakan tujuan tertinggi atau kebaikan terakhir umat manusia. Moksa memiliki arti rohani, yaitu berasal dari varga, berasal dari kata kerja avar yang berarti membebaskan diri. Selanjutnya kita memasuki pendasaran filsafat India. Yang pertama, filsafat sebagai pandangan hidup. Dalam pandangan India klasik, setiap disiplin belajar selalu dihubungkan dengan suatu keterampilan khusus dan cara hidup yang cocok dengan itu. Menurut dalam novel Flaubert menjelaskan kenyataan dua pemikiran bebas ini yang kecewa terhadap cara hidup mereka tersendiri. Ada anak-anak asli petani di sana yang datang kepada seorang imam menyampaikan kebimbangan mereka, dan imam itu menjawab bahwa praktis adalah yang paling utama di sana. Selanjutnya filsafat sebagai kuasa. Filsafat dilihat sebagai salah satu dari sekian banyak kebijaksanaan dan pengetahuan. Filsafat ini juga dipandang sebagai suatu usaha mencapai tingkatan ilahi. Selanjutnya kita masuk tujuan cara pendekatan manusia. Ada dua istilah. Yang pertama niti, suatu istilah Sanskrit yang berarti kebijaksanaan. Yang kedua raja, merupakan status tertinggi tetapi berbahaya ketika ada revolusi. Di sini tercipta sebuah hukum rimba atau disebut juga hukum ikan, yang dimana yang kuat adalah yang menang. Kita masuk ke filsafat agama Buddha. Buddha tidak mengakui adanya dipertuhan. Tujuan hidup dari Buddhisme adalah masuk ke dalam nirvana. Nirvana itu adalah suatu yang tidak dapat dikuasai oleh nafsu dunia. Buddhisme ini adalah agama yang rasional yang menekankan meditasi dan pembentukan diri. Ajaran ini sangat berkembang karena luar biasanya adaptasinya Buddhisme ini. Ajaran Buddha dimulai dari Siddhartha Gautama. Buddha berarti yang diterangi. Fokus utama kaum Buddhis adalah jalan arah pengembangan diri, yang persoalan dan tanggung jawab pribadi. Ajaran Buddha disebut juga yana, berarti kendaraan, yang dilambangkan sebuah kapal feri. Dan dari sana Buddhisme pun menjadi dua, yaitu Mahayana dan Hinayana. Mahayana adalah kendaraan besar, di mana ajaran itu menekankan kepada mistik dan lebih liberal. Hinayana berarti kapal kecil atau feri kecil, memiliki observasi yang sempit dengan penekanan pada aspek monastik. Kita masuk pada ajaran tentang keselamatan. Tujuan akhir dari agama ini adalah nirvana, yaitu pencapaian dunia tak terbatas. Ini harus dicapai lewat dari melenyapkan segala ilusi dalam diri atau keduniawian. Buddhisme merupakan suatu gerakan reformasi dari Hinduisme. Keutamaan Buddha. Ajaran mengenai keutamaan nampak dalam uraian mengenai sila, yaitu perkataan yang benar, perbuatan yang benar, hidup yang benar, usaha yang benar, ingatan yang benar, pandangan yang benar, keinginan yang benar, dan kontemplasi yang benar. Maksudnya kita masuk ke dalam catatan khusus tentang Hinduisme.
Hinduisme merupakan keyakinan filsafat hidup yang sangat mendasar di India dan merupakan kepercayaan tertua agama di dunia. Orang Hindu menyebut agama mereka sebagai Santana Dharma atau Dharma abadi. Ada dua arti Dharma. Yang pertama, Dharma adalah agama. Yang kedua, Dharma dimengerti sebagai semua asumsi religius yang mendasar semua hukum. Dan orang Hindu berbangga diri bahwa mereka bebas dari pelbagai semua asumsi dogmatik. Menurut mereka, dogma adalah sesuatu yang bersifat tidak kekal atau tidak abadi. Agama yang dia sangat membenci tentang ajaran dogmatis, sehingga mereka menganggap ajaran dogmatis itu mereka sangat membenci agama itu dengan ajaran dogmatisnya yang didasarkan pada kepercayaan-kepercayaan tertentu. Sekian, Pak. Oke, kita masuk pada Ariando Yobel Saragi. Terima kasih untuk waktunya. Baik, kali ini saya akan membahas mengenai laporan bagi saya, yaitu mengenai sekilas filsafat India. Tapi sebelumnya alangkah lebih baiknya saya menjelaskan sumber buku yang saya pakai, yaitu judul buku mengenai filsafat berpikir orang Timur. Penulisnya yaitu Konrad Kebun, penerbit Prestasi Pustaka Publisher, dari halaman 13 sampai halaman 124. Nah, Bapak dosen dan kawan-kawan semuanya, sebelum mengenai filsafat India ini, ada beberapa manfaat yang menjadi manfaat, yaitu ketika kita belajar tentang filsafat India itu. Yang pertama, kita bisa mengetahui sejarah, kebudayaan, pola berpikir, dan sikap serta tingkah laku dari orang India itu sendiri. Lalu yang kedua manfaatnya yaitu dari segi kebudayaan. Begitu juga dengan sejarahnya, kita dapat mengetahui asal-usul dan bagaimana perkembangan filsafat India itu sendiri. Filsafat India ini, teman-teman dan Bapak dosen, berbicara tentang daya-daya praktis ataupun yang berhubungan dengan mental, begitu juga dengan fakulti intelektual ataupun pengetahuan, operasi-operasi akal, pengertian manusia, dan lain sebagainya. Adapun yang menjadi 4 bidang pokok yang dibahas dalam filsafat India ini, yaitu yang pertama, arta ataupun sikap dalam kepemilikan barang material. Adapun barang material yang dimaksud di sini yaitu mengenai cinta, pikiran, rumah, seni, perhiasan, ataupun harta yang lainnya. Begitu juga dengan yang kedua yaitu kama ataupun kenikmatan dan cinta. Selanjutnya ada dharma ataupun karakter abstrak. Mengapa dikatakan abstrak? Karena berbicara mengenai hal-hal yang mistis, dan contohnya itu berbicara tentang nenek moyang. Lalu yang keempat itu moksa ataupun apavarga, yaitu penebusan ataupun pembebasan secara spiritual. Nah, Bapak dosen dan teman-teman sekalian, mengenai pendasaran filsafat India ini berbagai pandangan filsafat, adapun berbagai pandangan ataupun fungsi dari filsafat India ini, yaitu filsafat India dipandang sebagai pandangan hidup. Artinya teman-teman dan Bapak dosen sekalian, bahwasanya ilmu harus sejalan dengan praktik dan penerapannya. Artinya ilmu itu tidak boleh sekedar dipelajari saja, tetapi perlu ada pengimplementasiannya ataupun pengaplikasiannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua, filsafat dipandang sebagai kuasa. Maksudnya di sini teman-teman dan Bapak dosen, bahwasanya filsafat itu merupakan suatu kebijaksanaan ataupun pengetahuan, yang dimana kebijaksanaan atau pengetahuan ini yaitu masing-masing terarah pada tujuan praktisnya sendiri. Lalu mengenai macam-macam filsafat, ada beberapa macam-macam filsafat, yaitu yang pertama, filsafat tentang sukses atau keberhasilan. Nah, mengenai sukses atau gagalnya, filsafat India ini dapat kita lihat, yaitu pada zaman kerajaan Persia, pada zaman Cyrus Agung sekitar tahun 550 sampai dengan 529 sebelum Masehi. Nah, pada situasi inilah semakin kuatnya dinasti-dinasti di India. Adapun teman-teman Bapak dosen, yang menjadi tendensi dasar dari orang India ini yaitu menghindarkan diri dari berbagai macam kehidupan sekular dan melepaskan diri dari bahaya dan ikatan duniawi.
Seperti yang kita tahu, ikatan duniawi itu ikatan yang bersifat sementara. Nah, selanjutnya adapun macam-macam filsafat, yaitu yang kedua filsafat tentang kenikmatan ataupun sering juga disebut dengan pleasure, yang dimana filsafat ini yaitu mengajarkan bahwa setiap manusia itu harus menghindarkan diri dari dunia yang bersifat material ini dan mengarahkan perbuatannya pada perhatian secara khusus kenikmatan batiniah dan ketenangan batin. Nah, ketenangan batin yang dimaksud itu teman-teman dan Bapak dosen yaitu kedamaian. Lalu selanjutnya filsafat tentang kewajiban. Nah, mengenai kewajiban, filsafat tentang kewajiban ini seperti yang kita tahu Bapak dosen dan teman-teman sekalian, bahwa di India itu terdiri dari 4 kasta. Yang pertama itu kasta Brahma. Nah, kasta inilah yang paling dihormati karena di dalam kasta ini yaitu berisikan para imam ataupun pemuka-pemuka agama. Lalu yang kedua, Kshatriyas ataupun pemerintah beserta jajaran-jajarannya. Setelah itu teman-teman, adapun kasta yang selanjutnya itu kasta yang ketiga, Vaisyas ataupun pedagang dan seniman. Lalu kasta yang terendah ataupun yang kurang dihormati di India itu yaitu kasta Sudra, yaitu kaum miskin dan gelandangan. Nah, dari keempat kasta itu teman-teman dan Bapak dosen sekalian, masing-masing di antara kasta ini yaitu memiliki tugas dan kewajibannya masing-masing. Contohnya yaitu mengenai seorang imam atau pemuka agama, dia memiliki kewajiban untuk berdoa dan mengajarkan agama serta menyebarkan agamanya kepada orang lain. Begitu juga dengan setiap pribadi orang-orang India yang dimana mereka mempunyai kewajiban untuk mengontrol diri, berani dan berusaha membebaskan diri dari berbagai tekanan dan frustasi. Lalu filsafat ini juga dipandang sebagai keabadian. Nah, mengenai ini kita perlu mengetahui ada 2 aliran, yaitu aliran atau ajaran Jainisme, lalu yang kedua itu mengenai Sangya dan Yoga. Nah, pertama kita membahas tentang Jainisme, yang dimana ada beberapa inti dari ajaran Jainisme ini teman-teman dan Bapak dosen. Yang pertama itu yaitu Parsa, yaitu mengenai Tuhan atas segala kekacauan dan gangguan. Lalu yang kedua, gambaran-gambaran Jaina. Nah, perlu kita ketahui bahwa Jaina ini menyangkal otoritas Veda dan sebaliknya mencerminkan kosmologi, yang dimana kita ketahui kosmologi adalah ilmu yang mempelajari tentang evolusi atau pembentukan alam semesta ini. Dan Jaina ini juga menggambarkan yaitu ataupun mencerminkan tentang antropologi, yaitu ilmu tentang yang mempelajari tentang manusia. Nah, berikutnya yaitu tentang kualitas-kualitas materi, yang dimana mengenai hal ini dalam keyakinan orang India ada kemungkinan manusia kehilangan kepribadian lewat kematian dan hilangnya kepribadian historik. Jadi artinya teman-teman dan Bapak dosen, bahwasanya sifat-sifat manusia itu akan hilang ketika ia mati ataupun meninggal. Nah, selanjutnya mengenai manusia kosmis, yang dimana mengenai manusia kosmis ini yaitu menurut Jaina bahwasanya Allah itu adalah Allah yang universal sekaligus merupakan roh dan materi. Lalu selanjutnya mengenai paham Jainisme, yang dimana Bapak dosen dan teman-teman, paham Jainisme ini membahas juga tentang mengenai perbudakan dan pembebasan. Dan perbudakan ataupun pembebasan ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama dibahas yaitu mengenai bahwasanya kesalahan terbesar yang melukai ataupun membunuh makhluk tak bernyawa. Jadi kesalahan terbesar bagi menurut kaum Jainisme ini di dalam kehidupan manusia itu yaitu membunuh dan melukai. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai manusia versus natura, yang dimana mengenai hal ini yaitu bagi kaum Jainis dewa-dewa itu adalah monade-monade hidup tetapi bersifat abadi ataupun kekal. Nah, yang kedua mengenai Sangya dan Yoga. Nah, Sangya dan Yoga ini yaitu Sangya, adapun Sangya yaitu menyiapkan atau eksposisi mengenai manusia serta menjelaskan elemen-elemennya. Begitu juga dengan membuat analisis tentang kerjasama. Lalu menurut Yoga Sutras, bahwasanya yoga adalah berhenti secara intensional dari segala aktivitas spontan akal. Berbeda lagi dengan teori yang Hindu. Adapun yoga yang dimaksud pada Hinduisme yaitu mentransformasi diri ke dalam bentuk atau objek yang disadarinya. Lalu kita akan membahas mengenai Brahmanisme. Mengenai Brahmanisme ini erat kaitannya dengan tradisi Veda dan Upanishad,
yang dimana teman-teman dan bapak dosen, tradisi Veda yaitu berawal ketika filsafat ortodoks muncul dari area klasik dan tradisi Vedic, dan kemudian berkembang melalui pemikiran-pemikiran spekulatif dari Brahmani, yang dimana ritus politeistik pada zaman ini dianggap sebagai tidak berguna, dan orang-orang mulai atau lebih suka cara penyembahan yang baru yang terasa lebih intim. Nah, artinya teman-teman dan bapak dosen, bahwasanya orang-orang pada saat itu mulai mengagumi atau lebih tertarik kepada metode ataupun cara penyembahan yang baru. Nah, yang kedua itu mengenai Upanishad, yaitu Upanishad sendiri mempunyai inti dari ajarannya yaitu bersifat monistis dan absolutis, yang dimana segala sesuatu keluar dari satu asas ataupun realitas tertinggi dari Brahman. Nah, mengenai catatan dari filsafat India ini yaitu bahwasanya sejarah filsafat India ini bisa dibagi menjadi 4 zaman, yang dimana teman-teman dan bapak dosen, yaitu zaman yang pertama yaitu Veda dari sekitar tahun 1500 sampai 600 sebelum Masehi, dan Wiracarita yang dimana sekitar tahun 600 sebelum Masehi sampai 200 Masehi. Begitu juga dengan zaman sutra-sutra dari tahun 200 Masehi sampai seterusnya. Begitu juga dengan skolastik yang hampir sama dengan zaman sutra-sutra tadi. Begitu juga selanjutnya kita akan membahas mengenai filsafat agama Buddha ataupun Buddhisme. Seperti yang kita tahu bahwasanya Buddhisme adalah agama rasional yang menekankan meditasi dan pembentukan diri melalui self renunciation, ataupun saya terjemahkan tadi bahwasanya self renunciation ini yaitu penolakan diri. Penolakan diri di sini yaitu penolakan diri terhadap kenikmatan duniawi. Nah, teman-teman dan bapak dosen sekalian, bahwasanya ajaran Buddha ini berawal dari seorang tokoh yaitu bernama Siddhartha Gautama sekitar tahun 563 sebelum Masehi, yang dimana arti Buddha sendiri yaitu yang diterangi. Nah, teman-teman bapak dosen, ada 4 ajaran kebenaran dan menurut Buddha Gautama ini ataupun menurut Siddhartha Gautama tadi. Yang pertama itu bahwasanya hidup ini sesungguhnya diwarnai dengan derita ataupun duka. Yang kedua mengenai penyebab derita tadi yaitu adanya rasa ketidakingintahuan dan keinginan nafsu juga. Lalu yang ketiga, derita itu sebenarnya bisa dihilangkan ataupun diperbaiki. Nah, yang keempat itu, inilah 8 pedoman cara melenyapkan derita manusia itu ataupun menghilangkan derita dalam kehidupan manusia. Yang pertama itu harus adanya pandangan yang benar. Lalu yang kedua harus ada keinginan yang benar, kata-kata yang benar, tingkah laku yang benar, gaya hidup yang benar, usaha yang benar, berpikir yang benar, dan kontemplasi yang benar. Artinya tidak hanya berbuat baik saja tetapi harus berbuat benar. Lalu mengenai Buddhisme ini teman-teman dan bapak dosen sekalian terdiri dari 2 macam ataupun 2 bagian, yaitu mengenai yang pertama itu mengenai Mahayana ataupun Mahayana ini disebut juga dengan kapal feri besar, yang dimana Mahayana ini yaitu berisi semuanya orang. Lain dengan Hinayana teman-teman ataupun yang disebut dengan kapal feri kecil, yaitu berisi dengan orang-orang yang dikasihi. Nah, Hinayana sendiri yaitu menekankan aspek monastik ataupun ascetik yang persepsi etis tingkah laku manusia, sedangkan berbeda dengan Mahayana yaitu menekankan kehidupan mistik ataupun lebih liberal. Ya, mengenai ajaran tentang keselamatan di dalam Buddhisme. Ya, kita tahu ataupun kita sudah mempelajari pada tingkat 1 yaitu di dalam pelajaran tentang Hindu Buddha, yaitu kita sudah mengenal nirvana, yang dimana nirvana ini adalah pencapaian dunia tak terbatas. Nah, walaupun demikian ada beberapa pengertian ataupun pandangan mengenai nirvana ini. Yang pertama yaitu nirvana dilihat sebagai suatu pembebasan ataupun pemuasan situasi hidup. Lalu yang kedua, beberapa orang menganggap bahwa nirvana ini ada setelah akal sudah tidak lagi bekerja dan situasi hidup. Lalu yang ketiga teman-teman dan bapak dosen, nirvana ini juga dipandang ataupun berhubungan dengan ego, self ataupun diri, dan solitude yaitu ketenangan ataupun kesunyian. Lalu yang terakhir, nirvana ini juga dipandang sebagai erat hubungannya dengan hati ataupun batin. Nah,
menurut Buddhisme sendiri ataupun ajaran Buddha sendiri bahwasanya keselamatan dan kebaikan itu ada dalam diri manusia itu sendiri. Nah, lalu lanjut mengenai keutamaan Buddha, yang dimana mengenai keutamaan Buddha ini terdapat dalam sila-sila yang sila-sila yang dipersiapkan oleh samadhi, yaitu yang pertama itu mengenai perkataan yang benar, yang kedua perbuatan yang benar, hidup yang benar, usaha yang benar, ingatan yang benar, pandangan yang benar, keinginan yang benar, dan kontemplasi yang benar. Ataupun kontemplasi ini bisa juga disebut dengan perenungan. Nah, samadhi yang dimaksud di atas yang tadi saya sebutkan itu bahwasanya yaitu samadhi yang berarti abstraksi ataupun pengunduran diri dari dunia konkret ataupun menarik diri atau keluar dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Nah, selanjutnya mengenai Bhagavad Gita, yaitu ataupun Kidung tentang Tuhan, yang dimana terdiri dari dua kata, yaitu Bhagawan ataupun disebut dengan Tuhan, dan Gita merupakan kidung atau madah pujian. Nah, Bhagavad Gita ini yaitu berisikan petunjuk bagaimana seharusnya hidup agar bisa dicapai persatuan dengan Tuhan. Lalu selanjutnya mengenai tradisi Vedanta, yang dimana tradisi Vedanta ini, teman-teman dan bapak dosen sekalian, bahwasanya tradisi ini mengakui bahwa being universal ataupun menjadi universal itu dalam tradisi Freudic Aryan, yaitu dengan cara berdiam dalam individu dan memberinya hidup. Lalu selanjutnya mengenai zaman-zaman sutra-sutra. Nah, pada zaman ini sudah ada kitab-kitab Vedanta yang dibukukan dalam bentuk sutra, ataupun dalam bentuk sutra ini yang dimaksud yaitu tulisan-tulisan singkat agar mudah dibaca dan dihafal. Nah, lanjut kita kepada zaman skolastik, yang dimana pada zaman skolastik ini ada beberapa tokoh besar beserta ajaran-ajarannya, yaitu yang pertama ajaran Sankara yang disebut juga dengan Advaita, lalu ajaran Ramanuja yang disebut juga dengan Visistadvaita, dan ajaran Matwa yang disebut juga dengan Dwaita. Nah, catatan mengenai Hinduisme, teman-teman dan bapak dosen sekalian, bahwasanya Hinduisme ini merupakan keyakinan atau filsafat hidup yang mendasar di India dan termasuk kepercayaan atau agama tertua di India. Dan Hinduisme ini sudah banyak di India, dan bukan berarti bahwasanya Hinduisme ini ataupun agama Buddha ini secara menyeluruh sebagai agama di India. Masih ada agama-agama yang lain juga. Dan selanjutnya kita membahas mengenai filsafat India zaman modern, yang dimana pada filsafat India zaman modern ini dimulai pada zaman abad ke-7 sampai abad ke-12, yang dimana ada beberapa tokoh di dalam filsafat India zaman modern ini. Tetapi saya mengambil salah satu tokoh yang terkenal, yaitu Mahatma Gandhi, yaitu yang dimana Mahatma Gandhi ini sangat berpengaruh dalam bidang politik India. Dia menyebutkan bahwasanya hanya ada satu roh yang terbagi-bagi, yaitu Tuhan atau Allah. Filsafat politik Gandhi ataupun filsafat politik Mahatma Gandhi ini yaitu dikenal dengan nama Satyagraha ataupun setia pada kebenaran. Itulah yang bisa saya jelaskan mengenai sekilas filsafat India. Terima kasih. Oke, bagus. Lanjut ke Dela. Terima kasih kepada Bapak dosen yang telah mempersediakan saya untuk tampil untuk menguraikan pemikiran filsafat India, yaitu filsafat Hindu dan filsafat Buddha. Nah, pertama kali saya ketika dikasih tugas ini muncul di benak saya, apa sih guna untuk mempelajari filsafat India ini? Setelah saya baca, ternyata buku ini menjawab pertanyaan saya. Filsafat India ini berguna untuk mengetahui sejarah, kebudayaan, pola berpikir dan sikap serta pola tingkah laku orang India itu tersebut. Nah, di dalam filsafat India ada aspek kebudayaan yang nampak jelas melalui pengaruh tradisi dan kebudayaan Hindu dan Buddha terhadap kebudayaan Indonesia. Nah, pengaruh kebudayaan ini tidak hanya melalui unsur tarian, nyanyian, seni lukis, dan pahat,
ternyata dapat kita lihat dalam kebudayaan berpikir orang Indonesia juga. Nah, filsafat India berbicara mengenai struktur-struktur yang dapat diukur, yaitu berlogika, cara-cara psikis, intelektual, logika berpikir, pengalaman, dan lain-lain. Nah, pemikiran dan tingkah hidup orang India ini mengutamakan sikap dan pendekatan introspektif. Nah, filsafat India ini tidak bisa kita pisahkan dari ajaran agama dan keyakinan mereka sendiri akan sesuatu yang ilahi. Bagi filsafat India, pengklasifikasian spiritual dapat terlihat dalam kerasnya pendidikan dan keteladanan kepada guru, dari murid kepada guru. Contoh, di dalam filsafat India ini ada 4 tes yang diberikan oleh guru kepada murid-muridnya. Yang pertama, murid harus lulus dalam tes awal. Nah, di dalam lulus tes awal ini bukan berarti murid sudah matang dalam memahami prinsip-prinsip utama dan kebijaksanaan atau realitas. Dia harus lulus kepada ketiga tes lagi. Yang kedua ada dia wajib untuk memiliki pikiran yang filosofis dan logis. Tidak hanya menggunakan perasaan saja, tetapi murid ini juga harus berpikir secara logis. Yang ketiga, murid juga harus rajin dan tekun dalam bekerja dan patuh terhadap guru. Bukan hanya mampu berpikir, tetapi dia harus mampu untuk patuh terhadap ajaran-ajaran yang telah diberikan gurunya terhadap dirinya tersebut. Yang terakhir, murid harus meneladani guru sebagai pembimbing dan pedoman bagi murid tersebut. Tidak hanya murid, guru juga harus mampu menjadi buku yang dapat kita baca dan menjadi panutan dan teladan bagi murid. Nah, bagi filsafat Hinduisme ada 4 bidang pokok dalam hidup manusia yang ideal atau dalam kebajikan. Yang pertama ada artha. Artha itu adalah sikap dalam memiliki materi atau berwujud materi harta. Nah, adapun sarana agar memperoleh tujuan ini adalah melalui ekonomi, politik, teknik-teknik untuk berjuang melawan rasa cemburu. Nah, ketika kita ingin memiliki harta, kita harus melewati masa-masa ini. Kita harus menahan keduniawian kita melalui rasa cemburu, kekerasan yang tidak sehat, seperti kalau mau memiliki jabatan, kita harus melewati cara kekerasan. Tidak. Kalau kita ingin memiliki materi di dalam filsafat Hinduisme, kita harus berkompetensi secara sehat. Nah, yang terakhir ada kita tidak boleh iri hati terhadap sesama. Nah, kata arta memiliki arti benda, objek, dan substansi yang dapat kita jamah, dapat kita miliki, maupun kita nikmati. Nah, yang kedua, dalam filsafat Hinduisme ada kama. Kama ini adalah kenikmatan dan cinta. Perlu kita ketahui dalam metodologi India, kama ini berarti dewa cinta. Tetapi dalam Hinduisme, kama berarti Allah dan penguasa dunia dan langit yang rendah. Nah, ajaran ini tujuannya untuk membetulkan dan mengatasi problematika dalam kehidupan perkawinan di dalam filsafat Hinduisme. Nah, berabad-abad lamanya perkawinan merupakan urusan keluarga di dalam filsafat Hinduisme. Nah, yang ketiga ada dharma. Dharma ini adalah konteks moral dan religius. Di dalam konteks moral dan religius ini ada kitab-kitab hukum yang bernamakan Dharma Sastras dan Dharma Sustras. Ini berbicara mengenai pesona-pesona mistis seperti Manu. Manu ini adalah nenek moyang manusia, dan juga mengenai Brahman, orang-orang suci atau guru-guru di zaman klasik. Nah, yang keempat ada moksa. Moksa itu adalah tujuan tertinggi dari orang Hindu. Nah, moksa berarti melepaskan, bebas, menyerah, dan kebebasan. Apavarga berasal dari kata kerja apavarj, yang berarti menghancurkan, merobek, mengeluarkan, melenyapkan, dan membebaskan diri dari sikap-sikap keduniawian. Nah, ada 2 dasar filsafat India. Yang pertama saya akan merangkumnya
filsafat India pertama sebagai pandangan hidup. Nah, menurut pandangan India klasik, filsafat sebagai pandangan hidup ini selalu dikaitkan dengan suatu keterampilan khusus dengan cara hidup yang sesuai. Ilmu kita ini harus sejalan dengan cara hidup kita, tingkah laku kita sebagai manusia. Nah, pengetahuan yang kita pelajari di kelas ini bukan hanya tentang buku, kuliah, diskusi, ceramah, tetapi kita harus memiliki relasi antara guru dengan murid, antara dosen dengan mahasiswa. Nah, esensi kebenaran ilahi muncul lewat figur-figur suci dalam kemanusiaan seorang guru. Sebab itu, filsafat India ini tidak bisa kita lepaskan dari agama dan budaya ritualnya. Nah, yang kedua, filsafat juga diartikan sebagai filsafat sebagai kuasa. Nah, seorang murid harus sungguh-sungguh diuji untuk bertujuan menjadi imam, seniman, ataupun penyair. Nah, di dalam ini, filsafat dilihat sebagai usaha mencapai tingkatan ilahi masa sekarang dan masa yang akan datang, khususnya masa kematian. Nah, ada nih macam-macam filsafat. Yang pertama, filsafat tentang kesuksesan atau keberhasilan. Nah, Darius III itu pada tahun 336 sampai 330 sebelum Masehi. Di situ diperintahkan oleh Alexander Agung untuk membentuk model monarkis di India. Nah, karena inilah India menjadi kuat karena seluruh pasukan Persia yang menyebar ke seluruh bagian barat, selatan hingga timur India. Oleh karena ini India semakin kuat. Nah, muncullah filsafat India, yakni ada 7. Pertama, mereka mengatakan upaya mendekati musuh atau lawan. Ketika kita ingin menguasai sesuatu, kita harus mendekatinya, tidak memusuhinya. Yang kedua, itu ada dana atau donum atau donation dalam bahasa Inggris. Nah, ini adalah hadiah ataupun pemberian. Tapi dalam dunia politik ini disebut sebagai suapan. Ketika kita ingin mencapai sesuatu, kita harus menyuapnya dengan materi. Tidak heran lagi itu sudah terjadi dalam masa-masa sekarang juga, dalam korupsi atau ingin memperoleh suatu jabatan. Nah, yang ketiga itu ada denda atau lawan dari saman. Kalau saman tadi kan tujuannya dengan menyuap. Kalau ini menekankan praktek hukuman dan kekerasan yang dimajukan di dalam praktek ini. Nah, kata ini berarti mengusir, melepaskan, menghukum dengan cara yang agresif. Dan yang keempat ada beda. Beda itu berarti memecah-mecahkan, seperti politik divide et impera yang dilakukan oleh Belanda pada Indonesia. Nah, yang kelima ada maya atau penipuan berupa ilusi atau perbuatan yang licik. Nah, istilah ini sama dengan penggunaan topeng moral agama yang bertujuan untuk menarik minat pendukung dengan janji-janji yang muluk. Nah, yang keenam ada upeksa. Upeksa ini bertujuan untuk memberikan perhatian dengan cara mengabaikan musuh atau lawan. Ketika kita ingin menguasai suatu medan perang, kita harus mengabaikan musuh. Kita tidak mendekatinya, tetapi kita berpura-pura tidak tahu, katanya di sini. Nah, yang ketujuh ada indrajala. Istilah ini berarti suatu kelicikan atau strategi yang menjelaskan yang seolah-olah tidak terjadi padahal ada, atau yang dapat kita sebut brainwashing atau cuci otak. Nah, sikap-sikap ini berpura tidak menyerang padahal dia menyerang dari dalam. Contohnya kayak teman yang menusuk dari belakang, gitulah contohnya ya. Nah, ada filsafat tentang kenikmatan atau pleasure. Pleasure ini adalah mengajarkan bahwa setiap manusia harus menghindarkan diri dari dunia yang bersifatnya material dan mengarahkan perhatian khusus kepada nikmat yang batiniah yang berasal dari roh dan jiwa. Nah, filsafat tentang kewajiban, ada kasta-kasta dalam penahapan dalam hidup manusia. Nah, pembentukan kasta ini dimulai sejak abad ke-6 sebelum Masehi. Pembagian dan pengkelompokan manusia dalam kasta masih cukup ketara pada kehidupan orang India. Dalam kehidupan
orang India ada 4 macam kasta. Yang pertama itu kasta tertinggi yang dapat kita sebut dengan kasta Brahmin atau Brahman. Nah, kasta inilah yang paling dihormati dalam masyarakat India. Yang kedua ada kasta Kshatriyas yang terdiri dari para pengusaha aristokratik dalam masyarakat. Yang ketiga ada kasta Vaisyas. Nah, kasta ini terdiri dari pedagang dan seniman. Yang keempat atau yang terakhir ada kasta Sudras yang terdiri dari pengemis, orang-orang kecil di jalanan. Tetapi adalah lagi yang paling kecil, yaitu orang-orang yang tak terjamah atau orang-orang yang tak dianggap, yang dapat disebut dengan paucamas. Orang-orang inilah yang tak terjamah dan tidak dianggap di dalam masyarakat di India. Nah, masuk kita ke dalam filsafat agama Buddha atau Buddhisme. Nah, Buddhisme tidak mengakui adanya Tuhan. Kenapa? Karena tujuan hidup orang Buddha adalah bukan kembali kepada Tuhan, tetapi tujuan mereka adalah masuk ke dalam nirvana. Nah, nirvana ini apa sih, teman-teman? Nah, perlu kita ketahui nirvana ini adalah suasana yang tidak dapat dikuasai oleh nafsu duniawi. Ketika kita tidak mau menginginkan materi, jabatan, kekuasaan, disitulah kita telah memasuki nirvana di dalam agama Buddha. Nah, agama ini bersifat rasional dengan menekankan meditasi dan pembentukan diri lewat self-renunciation. Dan di India, agama ini selalu bersifat aborsi. Mengapa disebut aborsi? Karena ada 4 inti ajaran dalam Buddha Gautama. Yang pertama adalah hidup ini, katanya, sesungguhnya hidup ini adalah penuh dengan derita atau duka. Yang kedua, sebab derita yang kita jalani dalam kehidupan ini adalah karena keadaan batin yang kita alami, karena keinginan nafsu duniawi dan kebencian yang ada di dalam diri kita. Itulah yang menyebabkan duka. Yang ketiga, segala duka dan derita bukanlah akhir dari segala sesuatu, tetapi derita yang kita alami di dunia ini dapat kita perbaiki dan dapat kita hilangkan. Itu disebut dengan dukkha nirodha. Nah, yang keempat ada 8 pedomannya, yaitu keutamaan Buddha. Ini termasuk dalam samadhi. Nah, dalam keutamaan Buddha ada samadhi yang memang diperlukan di dalam kehidupan ini, kata agama Buddha. Tetapi ini didukung dengan moral yang baik, moral yang tinggi, dengan cara menjaga perkataan, perbuatan, hidup dengan benar, usaha yang benar, ingatan yang benar, pandangan yang benar, dan perenungan di dalam diri kita. Nah, di dalam agama Buddha sendiri ada cara-cara untuk melakukan samadhi. Yang pertama, kita harus berusaha menenangkan diri, menenangkan batin, berada di tempat yang suci. Setelah itu, kita mengusahakan sikap tubuh yang tenang, duduk bersila dan mengarahkan pandangan ke depan. Setelah itu kita mengatur pernapasan. Disitulah kita melakukan samadhi. Nah, siap dari filsafat Buddha, kita masuk ke zaman skolastik. Nah, zaman ini adalah zaman di mana ada pemimpin-pemimpin besar seperti Sankara, Ramanuja, dan Madhva. Nah, kedua tokoh pertama ini menyusun kembali ajaran-ajaran kuno dan memperbaharui pikiran-pikiran orang India. Nah, ajaran Sankara dari tahun 788 sampai 820 itu disebut dengan Advaita. Nah, kedua, ajaran Ramanuja. Ajaran Ramanuja ini dimulai dari tahun 1050 sampai 1137. Ajaran ini disebut dengan Visistadvaita. Nah, ajaran Madhva dari tahun 1199 sampai 1978. Ini disebut dengan Vaita. Nah, catatan khusus mengenai zaman skolastik ini bahwa orang Hindu adalah bahasa Persia yang berarti orang India. Nah, Hinduisme sendiri adalah yang menyebut agama mereka sebagai Sanatana Dharma atau Dharma abadi. Mereka menganggap kalau hidup ini dapat abadi berdasarkan data sejarah Hinduisme. Ada 4 periode di dalam zaman skolastik ini. Nah, periode yang pertama ada
Rig Veda. Rig Veda itu yang paling awal, bersifat politeistis dan memiliki kedekatan dengan bangsa Eropa. Nah, yang kedua berkembang menjadi monisme politeistik, di mana the all dilihat berpusat pada sang satu atau diidentikan dengan yang satu. Nah, penekanan pada moksa yaitu pembebasan jiwa manusia dari ruang, waktu, dan materi. Nah, ini adalah bentuk dari filsafat Hinduisme yang kini berkembang di India dan di luar India. Nah, periode yang ketiga ada perkembangan dengan tren monoteistis yang kuat dan kristalisasi sistem kasta. Itu disebut dengan hormat kepada Allah yang tradisional. Ada dua, yaitu Wisnu dan Shiva sebagai realitas sempurna dan Tuhan yang absolut yang dianggap paling penting. Ini adalah agama yang didevosi penuh dengan cinta atau bakti. Yang keempat atau yang terakhir yang sekarang kita hadapi adalah penyangkalan formal atas diri dan penegasan kembali esensi spiritual kita. Nah, ini adalah suatu revaluasi Hinduisme yang disiapkan oleh gerakan reformasi abad yang ke-19. Nah, namun inti dari gerakan reformasi ini sendiri baru bisa menyentuh hati orang-orang India dalam tokoh Mahatma Gandhi. Nah, yang dipandang sebagai orang suci Hindu yang menyangkut penciptaan. Hinduisme mengajarkan bahwa universum ini tidak berawal. Ia berjalan melewati siklus lahir dan mati. Dan siklus kreatif ini menjelaskan lewat cerita tentang roh yang berkecimpung dalam materi. Nah, evolusi ini yang universum muncul dari kesatuan antara Purusa dengan Prakriti. Yoga justru merupakan proses pemisahan antara kedua unsur ini. Nah, selanjutnya evaluasi yang seharusnya ada di periode yang keempat ini keluar dari roh, jiwa menuju materi. Nah, yang pertama adalah akal, daripadanya muncul yang kelima organ, aksi, perbuatan, dan kualitas duniawi kita. Terima kasih, demikian laporan baca dari saya. Oke, terima kasih. Dilanjutkan dengan Delvi. Delvi Tauruk. Baik, saya akan memaparkan laporan baca saya yang bersumber dari judul buku Filsafat Berpikir Orang Timur, penulis Konrad Kebu, penerbit Presentasi Pustaka, dimulai dari halaman 13 sampai halaman 124. Kemudian kita masuk pada filsafat India, Hinduisme dan Buddhisme. Sejarah kebudayaan Indonesia tidak mungkin tanpa pengaruh dari kebudayaan lainnya. Kita ambil contoh dari kebudayaan India. Itu dapat kita lihat adanya campuran dari kebudayaan Hindu dan juga Buddha dari yang masih kita lihat dalam sejarah kebudayaan Indonesia. Kemudian kita masuk, kita juga bisa lihat dari segi kerohanian. Filsafat India yang menjadi sumber bagi banyak manusia dewasa, ini yang terarah dalam diri sendiri melalui meditasi, sadhana, dan lain-lain. Ketenangan batin dewasa di sini ini amat kuat dan menarik minat banyak orang di negara-negara barat. Filsafat India juga sama dengan filsafat barat, berbicara tentang struktur yang dapat diukur dari daya-daya psikis, fakulti, intelektual, dan operasi-operasi akal. Kalau di dunia barat itu terfokus pada informasi, sedangkan di India itu penekanan utama diberikan kepada transformasi diri dan sebagainya. Ada empat ideal hidup atau kebajikan yang ada pada filsafat India. Yang pertama adalah arta. Arta adalah sikap kepemilikan barang, material, atau objek. Kemudian yang kedua, kama, untuk membetulkan dan mengatasi kehidupan perkawinan. Kemudian dharma, melingkupi seluruh konteks keutamaan moral dan religius. Dan terakhir, moksha, atau penebusan dan pembebasan spiritual. Menurut Hindu Dharma, ada 4 tingkat hidup seseorang. Yang pertama, sisya atau antevasin. Yang kedua, grahasta. Dan yang ketiga, pengungkapan kehutanan untuk meditasi atau vanaprastha. Dan yang keempat, kaum bijak atau biksu.
Filsafat bagi seorang India dapat dikatakan dengan kata lain yaitu falsafah atau pandangan hidup. Filsafat juga dapat dimengerti dari suatu pola masyarakat India sendiri. Ada 4 macam filsafat, yaitu filsafat tentang sukses atau keberhasilan. Dan yang kedua, filsafat tentang kenikmatan. Dan yang ketiga, filsafat kewajiban. Dan yang terakhir, filsafat keabadian. Kita masuk pada filsafat agama Buddha atau Buddhisme. Buddhisme tidak mengakui adanya yang dipertuhankan atau ketuhanan. Tujuan hidup manusia bukan untuk kembali ke asalnya atau kepada Tuhan, tetapi melainkan masuk ke dalam nirvana yang artinya tidak dikuasai nafsu duniawi. Sumber tertulis tentang Buddhisme dalam bahasa Pali disebut Pitaka dan dibagi atas 3 bagian. Yang pertama adalah Sutra Pitaka, yang kedua Wiraya Pitaka, dan yang terakhir Adidharma Pitaka. Buddhisme adalah agama rasional yang menekankan meditasi dan pertumbuhan diri lewat self-renunciation, dan di India agama ini selalu berpaut pada absorpsi dengan Hinduisme. Kira-kira seperlima umat manusia di dunia menganut agama atau aliran ini, seperti di negara Sri Lanka, Tibet, Mongolia, dan sebagainya. Ajaran ini berkembang pesat karena adaptasinya dengan kebudayaan setempat amat baik. Fokus utama agama Buddhis adalah jalan pengembangan diri yang personal dan tanggung jawab pribadi. Ajaran Buddha juga disebut Yana atau kapal feri. Macam-macam Buddhisme yaitu Buddhisme Mahayana atau kapal besar dan Hinayana atau kapal kecil. Kira-kira antara 100 sampai 200 tahun setelah Gautama meninggal, Buddhisme pecah menjadi 2 bagian. Namun mereka tetap memiliki sumber yang sama walau dengan tekanan yang berbeda. Buddhisme juga dilihat dari 2 ajaran yang berbeda yang berlawanan, yaitu agama Kristen dan mistik Buddhisme. Keutamaan Buddha adalah kita memang perlu iman, namun tetap harus didukung kehidupan moral yang tinggi. Kemudian kita masuk pada zaman skolastik. Zaman ini adalah zaman pemimpin-pemimpin besar seperti Sankara, Ramanuja, dan Madhva. 2 tokoh pertama ini menyusunkan kembali ajaran kuno dan memperbarui pemikiran-pemikiran India. Hinduisme juga dilihat sebagai suatu sistem filsafat dan agama. Hindu berarti India atau daerah sungai Indus. Hinduisme merupakan keyakinan atau filsafat hidup yang sangat mendasar di India dan termasuk kepercayaan atau agama tertua di dunia. Orang Hindu menyebut agama mereka sebagai Sanata Dharma atau Dharma abadi. Melalui Gandhi dan Rabinatha ditemukan martabat baru orang India atau identitas diri dan cinta akan kebenaran. Sekian banyak sistem dan corak hidup yang dipraktekkan sepanjang sejarah pemikiran dan budaya Indonesia memiliki garis-garis kesamaan. Kesamaan itu terletak dalam ideal bangsa India yang sama-sama memiliki tujuan untuk menghantarkan manusia kepada cita-cita tertinggi dalam agama dan dalam hidup. Sekian dari laporan baca saya. Terima kasih. Oke, dilanjutkan Saudara Erik. Oke, baik, saya akan menunjukkan laporan baca saya. Sebelum saya mulanya, saya ingin menyapa teman sekalian. Selamat sore. Agar lebih bersemangat, saya sapa sekali lagi agar tidak ada yang ngantuk. Selamat sore. Baik, saya akan memasuki laporan baca saya. Sama seperti teman-teman yang sudah mengisikan laporan baca yang tadi, yaitu identitas buku, yaitu saya mengambil laporan baca saya dari judul bukunya yaitu Filsafat Berpikir Orang Timur yang ditulis oleh Konrad Tebu dan dari halaman 13 sampai 124. Jadi kita masuknya pertama itu apa itu filsafat India. Jadi filsafat India yaitu berbicara mengenai struktur-struktur yang dapat diukur, intelektual, metodologi, dan hal-hal lainnya, di mana orang-orang India lebih mengutamakan introspeksi terhadap dunianya dan realisasinya, di mana orang India menganggap bahasa filsafat itu adalah suatu cara untuk sebagai penolong bagi mereka untuk merumuskan sebuah masalah dan mampu menolong mereka. Yang selanjutnya yaitu pendasaran
filsafat India. Seperti yang sudah dijelaskan teman-teman kita di awal bahasanya, yaitu pengistilahan tentang guru dan murid. Jadi pada hakikatnya guru adalah seorang yang dapat menyalurkan ilmu kepada muridnya, dan seperti yang sudah dikatakan bahasanya guru harus bisa jadi sebuah guru bisa dan dapat memberikan pelajaran kepada muridnya. Sebaliknya muridnya juga harus dapat, yaitu ditekankan di sini bahasanya sebuah murid yang diharapkan mendengar dan dapat mencontoh atau meneladani apa yang dilakukan oleh guru tersebut. Dan seperti ada penista lagi, yaitu 2 orang tokoh yang bertanya kepada seorang imam. Jadi seorang imam yang menjawab pertanyaan itu dengan jawaban bahasanya hal yang paling utama yaitu adalah praktik. Jadi termasuk yang berikutnya yaitu macam-macam filsafat. Yang pertama itu filsafat tentang sukses dan keberhasilan, di mana filsafat ini menggambarkan bagaimana tendensi atau kecenderungan orang India untuk menghindarkan diri dari berbagai macam kehidupan yang bersifat keduniawian. Yang kedua yaitu filsafat tentang kenikmatan atau pleasure, di mana filsafat tentang kenikmatan ini mengajarkan bahwa setiap manusia harus menghindarkan diri dari dunia material dan mengarahkan perhatian secara khusus kepada kenikmatan batiniah dan ketenangan batin. Jadi yang berikutnya itu filsafat tentang kewajiban kasta-kasta dan penahapan dalam hidup manusia, yaitu sudah kita ketahui bahasanya terbagi menjadi 4 kasta. Yang pertama itu kasta Brahma. Kasta Brahma itu kasta yang paling tertinggi di dalam kasta yang paling tertinggi, itu terdiri dari pemuka-pemuka agama atau imam. Yang kedua yaitu kaum kesatria, yaitu yang terdiri dari pemerintah. Dan yang berikutnya yaitu kaum paisas, yaitu yang terdiri dari pedagang dan seniman. Yang berikutnya itu kaum sudra. Ini adalah ini adalah kaum yang paling rendah di kalangan orang India, yaitu yang terdiri dari orang-orang miskin atau orang-orang atau budak. Jadi kita lanjut yang selanjutnya yaitu Brahmanisme. Brahmanisme di sini itu membahas tentang tradisi Veda, di mana tradisi Veda adalah sumber ajaran bagi segala persoalan manusia dan dunia yang diwahyukan oleh dewa tertinggi kepada para Brahma dan guru. Jadi tradisi Veda ini dibagi lagi itu menjadi Veda Samhita, di mana Veda Samhita itu mantra-mantra yang berbentuk syair yang digunakan untuk mengundang dewa-dewi yang kadang-kadang disimbolkan dengan sesuatu yang bercahaya seperti matahari, bintang dan bulan. Jadi yang berikutnya itu Veda Brahmana, yang berisikan peraturan-peraturan keagamaan. Kita masuk itu filsafat Buddha, yaitu Buddhisme. Jadi sesuai yang kita ketahui, yaitu Buddhisme, agama Buddha adalah agama yang memiliki pandangan itu tidak mengakui Tuhan, di mana mereka menganggap bahwasanya kita tidak akan kembali kepada Tuhan, tetapi kita akan mengalami atau masuk ke dalam suatu situasi itu yang dinamakan nirvana. Nirvana itu di mana situasi yang di mana kita lepas dari kuasa duniawi, yang di mana di dalam sebuah situasi nirvana tadi bahwasanya sebuah derita sudah dihapus dan kebahagiaan, kedamaian yang akan kita dapatkan. Jadi seperti yang kita ketahui bahasanya agama Buddha itu ada ajaran yang dimulai oleh Siddhartha Gautama, seorang Buddha yang berasal dari Nepal, yang sejak kecil dia dilarang oleh orang tuanya, itu ayahnya keluar dari istana yang dengan tujuan agar di mana dia tidak melihat bahasanya ayahnya tidak ingin dia melihat bahasanya kemiskinan, karena dia lahir di tengah-tengah kaum yang paling tinggi. Jadi suatu ketika dia keluar dari istana dan dia bertapa di bawah sebuah pohon dan mendapat pencerahan. Jadi dari sejak itulah dia disebut sebagai seorang pelopor Buddha. Jadi selanjutnya itu Jama-Jama Sutra. Jama-Jama Sutra itu di mana yang telah dibahas dari kitab Vedanta, yaitu kitab Vedanta yang diucapkan secara lisan, yang dituliskan
yang dituliskan pada zaman sutra-sutra agar lebih mudah dipahami. Jadi cukup sekian dari saya, terima kasih. Oke, Evan Waldo Surbakti. Baiklah, saya akan mempresentasikan laporan baca saya dengan judul buku Filsafat Berpikir Orang Timur, penulis Profesor Konrad Kebung, halaman 13 sampai 124. Filsafat Timur terbagi berdasarkan pendekatan atau perspektif. Yang pertama yaitu pendekatan topografis atau geografis. Filsafat Timur adalah filsafat berpikir manusia di belahan dunia timur dan selatan atau tenggara, juga di bagian timur laut seperti Jepang, Korea, Tiongkok, dan beberapa negara bagiannya. Yang kedua yaitu pendekatan filosofis atau pandangan hidup. Filsafat Timur mencakup wilayah topografis di atas dengan berbagai macam latar sosio-kulturalnya, politis dan linguistiknya yang dianut manusia di wilayah itu, bagaimana cara mereka berpikir dan menilai dunia dan menilai hidup mereka. Dan selanjutnya adalah paham tentang kosmos. Filsafat berpikir orang-orang timur pada umumnya bersifat religius, kosmis, mistis dan magis, dan moral. Pengikat utama dari semua paham ini adalah pandangan mereka mengenai kosmos atau alam dunia. Kosmos yang berarti dunia adalah sesuatu yang tercipta yang terberi dari suatu wujud yang secara ilahi. Dan sekarang kita akan membahas mengenai 4 bidang pokok dalam hidup manusia atau hidup ideal atau kebajikan. Yang pertama yaitu arta atau sikap dalam kepemilikan barang material. Kata arta berarti benda, objek atau substansi. Objek yang dapat dijamah, dimiliki dan dinikmati dalam usaha memelihara seperti kekeluargaan. Yang kedua yaitu kama, kenikmatan dan cinta. Kama dalam mitologi India adalah dewa cinta. Dalam Hinduisme adalah Allah dan penguasa dunia dan lingkup langit yang lebih rendah. Yang ketiga kita akan membahas yaitu dharma. Dharma melingkupi seluruh konteks keutamaan moral dan religius atau karakter abstrak. Teks ini adalah Dharma Sastras dan Dharma Sutras atau kitab-kitab hukum. Yang keempat kita akan membahas mengenai moksa atau apagarta atau nirvana. Adalah penebusan atau pembebasan spiritual yang merupakan tujuan tertinggi atau kebaikan terakhir umat manusia. Selanjutnya pendasaran filsafat India yang terbagi dua. Yang pertama yaitu filsafat sebagai pandangan hidup. Dalam pandangan India klasik, setiap bagian atau disiplin belajar selalu dihubungkan dengan suatu keterampilan khusus dan cara hidup yang cocok dengan hidup. Ilmu harus selalu sejalan dengan praktik dan penerapannya dalam hidup. Dan terdapat 6 macam sikap utamanya, yaitu yang pertama adalah sama atau bersikap tenang. Sama adalah sikap atau pola tingkah laku yang mau menghindarkan pikiran dari segala macam objek-objek indrawi. Yang kedua yaitu Dhamma. Menurut ilmu kognitif dalam Hinduisme klasik, seorang anak manusia memiliki 5 macam fakulti persepsi, yaitu pendengaran, sentuhan, penglihatan, perasaan, dan penciuman. Selanjutnya adalah uparati. Uparati adalah berhenti secara total dari segala aktivitas fakulti, perbuatan, dan pengertian. Selanjutnya adalah samadana. Samadana adalah konsentrasi dari pikiran kita. Seluruh pikiran kita harus terarah kepada ajaran sang guru dan teks-teks suci. Yang terakhir adalah iman yang sempurna. Selanjutnya adalah filsafat sebagai kuasa. Di dunia timur, kebijakan filosofis merupakan suatu khusus yang terarah kepada suatu status hidup yang lebih baik dan tinggi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai filsafat tentang sukses atau keberhasilan. Sukses dan gagalnya India dapat dilihat dari perjalanan sejarah pada masa lampau, yaitu Kerajaan Persia pada zaman Cyrus Agung yang mengalami masa tenang dan jaya sampai jatuhnya dari ketiga.
Kesuksesannya yaitu agen-agen rahasia dan militer bangsa kerajaan Persia berkuasa penuh mengawasi manusia, suku, dan kebudayaan. Selanjutnya, filsafat tentang kenikmatan atau pleasure. Kamadewa merupakan dewa cinta orang Hindu yang digambarkan sebagai seorang anak muda yang cerdas, tangkas, dan dapat dipercaya. Pasangannya adalah Rati yang berarti kenikmatan sensual dan nafsu. Kama merupakan orang pertama yang lahir di antara dewa-dewa. Filsafat tentang kenikmatan ini mengajarkan bahwa setiap manusia harus menghindarkan diri dari dunia material dan mengarahkan perhatian secara khusus kepada kenikmatan batiniah dan kesenangan batin atau inwardness. Dan dalam itu terdapat kasta-kasta dan penahapan dalam hidup manusia. Yang pertama yaitu kasta Brahmin atau kasta Brahman, terdiri dari para sarjana dan pengawal sedat atau saksi atau pengawal iman atau para imam. Kasta ini adalah kasta tertinggi dan paling dihormati dalam masyarakat India. Yang kedua adalah kasta Kshatriya, terdiri dari penguasa aristokratis dalam masyarakat. Yang ketiga adalah kasta Vaisya, terdiri dari para pedagang dan para seniman atau biasa disebut kasta menengah. Yang keempat adalah kasta Sudra, terdiri dari para pengemis dan orang kecil di jalan atau bisa disebut kaum miskin. Mereka merupakan kasta terendah dalam strata masyarakat India. Selain kasta yang telah disebutkan tadi, orang India juga mengenal satu kelompok masyarakat yang disebut Kausaman, yang berarti kelompok yang tak berjamaah. Sekarang kita masuk dalam filsafat agama Buddha atau Buddhisme. Buddhisme adalah agama rasional yang menekankan meditas atau meditasi atau pembentukan diri lewat self-realization. Dan di India agama ini selalu berpusat pada absorpsi dengan Buddhisme. Buddhisme merupakan satu-satunya warga dan filosofis yang dapat menyebar sampai ke luar wilayah India. Kira-kira sekelima umat manusia menganut agama atau aliran ini. 4 kebenaran yang menjadi dasar dari inti ajaran Buddha pertama yaitu yang pertama yaitu hidup ini sesungguhnya diwarnai derita atau duka. Yang kedua adalah adapun sebab derita adalah keadaan batin manusia yang tidak mau tahu atau Krishna avidya atau keinginan dan nafsu juga atau samudaya. Yang ketiga, segala duka adalah derita, bukanlah yang tetap ada melainkan sesuatu yang dapat dihilangkan atau diperbaiki atau disebut duka niroda. Yang keempat, terdapat 8 pedoman yang memperlihatkan cara membenarkan berbagai macam derita antara lain. Yang pertama yaitu pandangan yang benar, keinginan yang benar, kata-kata yang benar, tingkah laku yang benar, gaya hidup yang benar, usaha yang benar, berpikir yang benar, dan konsentrasi yang benar. Sekarang kita akan membahas mengenai keutamaan juga. Perkataan yang benar, yang pertama yaitu perkataan yang benar tidak berbohong dalam membicarakan kejahatan orang dan membangun keselarasan. Yang kedua yaitu perbuatan yang benar, hindarkanlah membunuh, mencuri, korupsi dan berbuat cabul dan mesum. Sebaliknya laksanakanlah perbuatan kasih tanpa pandang buka. Yang ketiga adalah hidup yang benar. Hindarkanlah cara hidup yang mendatangkan penderitaan bagi orang lain. Misalnya menjual senjata ilegal, berdagang, minuman keras dan berdagang narkoba. Yang keempat adalah usaha yang benar. Hindarkanlah pikiran-pikiran jahat dan kembangkanlah pikiran-pikiran yang sehat. Yang kelima, ingatan yang benar merupakan penerapan atau memastikan perhatian atas aktivitas tubuh, perasaan, aktivitas akal dan kesetaraan mental. Yang keenam adalah pandangan yang benar, seperti keinginan yang benar dan kelapan konsentrasi yang benar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Bhagavad Gita atau ilmu tentang Tuhan. Bhagavad Gita merupakan dokumen klasik dengan ajaran yang sangat esoterik dan populer. Yang populer kuat, dikenal dan mudah dihafal. Dan kemudian menjadi kewartaan yang amat populer dan menjadi pedoman. Oke, cukup aja.
Sudah habis waktu kita ya. Ya, secara umum sudah mulai bagus, tapi harus ada catatan dalam menyusun laporan baca nanti ke depan. Harus ingat apa tugas kalian, ya. Supaya jangan terlampau capek kalian membaca semuanya. Nah, hari ini misalnya kita membahas tentang India. Yang diminta dalam laporan baca ini ialah apa itu filsafat India. Kemudian apa filsafat Hindu. Lalu apa itu filsafat Buddha. Jika pertanyaan ini dijawab dengan baik sudah cukup. Tanpa harus terlampau detail dijelaskan. Karena yang mau saya lihat ialah cara berpikir kalian menganalisa sebuah laporan baca. Bagaimana kalian mengerti, memahami apa yang hendak kita capai dalam pembelajaran ini. Karena kita sedang belajar filsafat timur, tentu kita tidak bisa lepas dari filsafat India. Apa itu filsafat India? Kalian sudah uraikan. Lalu bagaimana ketiga filsafat ini? Lalu bagaimana hubungannya? Kenapa lahir filsafat Buddha? Ini karena kritik terhadap filsafat Hindu. Buddha itu lahir karena dia mengkritik filsafat Hindu. Makanya dia lebih pada magis atau askese, meditasi. Ini lebih kepada akal ya, lebih kepada logika. Sama seperti ketika agama Kristen lahir itu akibat karena kritik terhadap agama Yahudi. Semua agama lahir karena kritik. Lalu ketika Protestan lahir karena mengkritik Katolik. Lalu lahir Pentakostal itu mengkritik Protestan. Lahir karismatik itu kritik yang Pentakostal. Lalu nanti akan ada lagi zaman-zaman baru, gereja baru itu mengkritik yang karismatik. Jadi itu semua karena filsafat. Terjadi dinamika dalam berfilsafat. Nanti setelah Buddha apakah masih ada filsafat baru? Ada. Lahirnya misalnya Konghucu, lahirnya Taoisme, lahirnya Deisme, Daoisme dan sebagainya. Itu karena mengkritik terhadap filsafat sebelumnya. Ini yang paling menarik supaya kalian lihat bagaimana hubungan dari filsafat itu. Nanti 2 minggu yang akan datang setelah kita UTS, kita akan belajar filsafat Cina dan Taoisme. Nah, pelajari dengan baik. Sampaikan dengan bahasamu sendiri. Jangan lagi membaca bacaan yang kau tulis. Karena di sini sudah ada semua yang kau seliput itu. Yang saya inginkan ialah buku ini pindah ke sini. Isinya. Supaya kamu punya isi. Otak kita itu berisi. Punya isi. Dia tidak hanya kosong, plong. Jadi gitu. Jadi dalam kelas kita metode belajar kita pertama ceramah. Saya sudah sampaikan ceramah 7 kali. Lalu mulai hari ini kita belajar dengan metode laporan baca. Saudara-saudara yang mengajar kita di sini. Lalu nanti ada metode laporan kelompok. Kelompok yang mengajar. Baru kita UAS. Itu cara belajar kita. Nah, setiap yang membaca menguasai. Dan juga yang lain harus menguasai. Lalu kalau saya tanya misalnya sekarang apa itu filsafat Buddha, itu harus bisa yang lain menjawab. Misalnya itu secara singkat, apalah filsafat Buddha? Kau tadi belum melapor, enggak? Laporan baca tadi? Tidak. Ya. Kamu laporan baca tadi? Apa itu filsafat Buddha? Nah itu, jadi yang mau kita capai dalam proses belajar ini ialah semua berisi. Semua tahu. Bukan hanya mereka itu tahu. Jadi jangan anggap aku tidak membaca kok, maka saya tidak baca buku ini. Itu artinya Anda tidak mengikuti perkuliahan ini. Siapa yang baca buku ini selain mereka? Yang baca buku ini selain mereka tadi? Siapa? Tidak ada kan? Untung tidak saya buka diskusi. Kalau saya buka diskusi apa yang Anda tanya? Karena otakmu kosong. Gak mungkin nyambung diskusi kalau otaknya kosong. Gak bisa. Jadi 2 minggu yang akan datang, isi otakmu dengan ini. Isi otakmu.
baik yang baca dan yang tidak baca, isi otakmu dulu supaya otakmu itu berisi. Kalau tidak, ngapain saya kuliah di sini? Capek kita menghabiskan waktu berapa jam ini? 1,5 jam lebih. Kalau nggak berisi otakmu, kasihan orang tuamu. Pendeta yang tidak punya isi otaknya ditinggal. Makanya perlu masukkan data terus ke otakmu. Supaya apa? Otakmu itu berisi. Kalau sudah berisi otakmu, kamu dicari orang. Tapi kalau otaknya double, kosong, jangan harap orang mencari. Tuhan pun nggak senang dengan. Berisilah. Makanya ada silabus. Itu artinya Anda mengisi. Bukan lagi saya yang mengisi. Anda yang mengisi. Baca bukunya. Gitu ya. Karena ini udah hujan, suara saya nggak bisa kuat. Kita tutuplah sampai di sini. Siapa yang mau bernyanyi? Berdoa. Karena di sini saya tes. Saya tanya tadi siapa yang mau bernyanyi berdoa. Lambat otak kerjanya. Kerja otaknya lambat. Tidak langsung kerja gitu. Lambat otaknya bekerja. Itu bukti Anda memang lambat bekerja otaknya. Untuk menutup perkuliahan kita berjanji dari Ibu Semua nomor 470. Tenang lagi di hatiku. Mari kita akan bersama-sama 1, 2, ya. Tenang lagi di hatiku. Tuhan membimbing langkahku. Terima kasih Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga atas berkat dan kasih-Mu pada hari ini Tuhan, di mana pada hari ini Engkau mampukan kami memberikan penjelasan laporan baca kelompok pertama. Biarlah Tuhan ilmu yang kami dapatkan hari ini bisa berguna bagi masa depan kami. Terpujilah nama Tuhan, dekatilah perkuliahan kami selanjutnya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Oke, minggu depan kita UTS. Selamat.